Amerika Serikat mengkritik kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran berbasis kris dan GPN. Kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate atau NTE yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR dalam rangka negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana Indonesia kemudian harus menyikapi hal ini? Nah, untuk membahasnya pemirsa lebih lanjut kami sudah terhubung secara virtual dengan Direktur Eksekutif Segara Institute, Pak Peter Abdullah. Selamat siang, Pak Peter. Selamat siang Mas Agung. Terima kasih Pak Peter sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Today. Kris dan GPN ini menjadi salah satu hambatan perdagangan menurut Amerika Serikat, begitu ya, seperti yang tertuang dalam NTA tahun 2025. Dari pandangan Anda sendiri seperti apa nih Pak Peter? Ya, kita juga agak bingung kalau pemerintah Amerika Serikat mempermasalahkan GPN dan kris sebagai hambatan perdagangan, ya, karena sebenarnya GPN dan kris itu adalah ditujukan untuk domestik, ya. Jadi GPN itu diinisiasi oleh BI itu sejak tahun 2017 sudah berlaku, dan kemudian kris juga sudah berlaku 2019 kalau tidak salah. Dan ini adalah dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap asing, ya, sehingga kita memiliki suatu sistem pembayaran nasional yang lebih mudah, yang lebih efisien, ya, tanpa kita mengalami ketergantungan terhadap asing, ya. Dan kita tidak membatasi, ya, dengan adanya GPN dan kris, kita juga tidak membatasi tanda kutip layanan asing, ya. Visa dan master itu masih ada, ya. Jadi kita tidak mengurangi. Jadi keluhan dari pemerintah Amerika terkait dengan hambatan tersebut menjadi tidak, menurut kita sebenarnya tidak relevan. Oke, tetapi apakah itu juga dilakukan Amerika Serikat begitu? Katakanlah justru untuk membuat Indonesia lebih bergantung pada master dan visa karena arahannya tetap gunakan master dan visa aja begitu. Ya, kita kan sebenarnya tidak melarang masyarakat kita untuk menggunakan master dan visa, tetapi kita memberikan alternatif, ya. Karena yang kita dorong adalah terjadinya sebuah sistem pembayaran yang terintegrasi, ya, interkoneksi dan interoperable, ya. Jadi operabilitas itu jadi contohnya seperti ini. Kalau satu kartu diterbitkan oleh sebuah bank, ya, maka kartu tersebut masih bisa diterima oleh bank lain, ya, sepanjang kartu tersebut berlogokan GPN. Nah, itu berarti kita mengurangi hambatan antar bank, antar sistem keuangan kita sendiri di dalam konteks sistem pembayaran kita, ya. Nah, di dalam hal tersebut visa dan master masih bisa digunakan. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, kalau kita buka kalau kartu-kartu kita itu ada kartu yang berlogokan GPN dan ada kartu yang berlogokan visa atau master. Nah, dua-duanya bisa dipakai di Indonesia, ya. Kita tidak membatasi visa atau master. Jadi kita masih bisa memiliki kartu kredit, kartu debit yang berlogokan visa atau master, ya. Nah, kalau kita memiliki kartu yang berlogokan visa atau master, maka kita bisa gunakan kartu tersebut di luar negeri, ya. Nah, kalau di Indonesia, di lingkungan di wilayah Indonesia, kalau kita menggunakan GPN itu antar bank masih bisa kita lakukan, ya. Misalnya kalau kartunya diterbitkan oleh satu bank, yaitu bank A, maka bisa diterima oleh bank B, ya. Nah, ekosistem ini yang kita bangun, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mempermudah sistem pembayaran kita, membuat menjadi lebih murah juga, ya, karena semuanya itu menjadi tidak menggunakan layanan asing, ya. Dan yang paling utama lagi, kita membuatnya menjadi lebih aman karena proses switching, proses back office-nya, ya, penyelesaian transaksi antar bank tersebut dilakukan di dalam negeri. Kita tidak menggunakan lembaga switching asing, kita menggunakan lembaga switching yang ada di dalam negeri. Toh sebetulnya pemerintah kita tidak melarang penggunaan Visa dan Mastercard. Ini ujungnya adalah
dari preferensi masyarakat sendiri, mereka lebih mudah melakukan pembayaran dengan Visa Mastercard atau melalui kris begitu ya. Kenyataannya sekarang mungkin lebih banyak orang pakai kris. Kalau dulu mungkin hanya di merchant-merchant besar, sekarang bahkan ke warung-warung atau mungkin juga ke food truck juga sekarang sudah bisa menggunakan kris. Dengan penggunaan kris ini apa jangan-jangan pemasukan kepada Visa dan Mastercard menjadi berkurang secara signifikan? Sehingga itulah yang kemudian memunculkan Amerika Serikat menganggap bahwa itu sebagai salah satu hambatan dalam negosiasi ini. Jadi harus kita padankan, kalau Visa dan Master itu kita padankan dengan GPN ya, dengan gerbang pembayaran nasional. Jadi karena di gerbang pembayaran nasional itu kita juga mengatur masalah ada standar, ada switching dan ada layanan ya. Nah, kalau kris itu berbeda lagi, ini terkait dengan konteks karena kris itu kan adalah kita menstandarkan kode quick response. Ya, ini kaitannya dengan pembayaran digital. Ya, jadi hal yang berbeda antara Visa, Master dengan kris sebenarnya. Ya, kalau dengan kris ini ya kita membuat bisa menyatunya ya interoperabilitasnya dari sebuah quick response code ya. Jadi dengan adanya kris ini maka kita bisa melakukan pembayaran antar bank ya dengan secara digital karena sudah adanya standarisasi kode quick response ya. Dan ini dilakukan oleh Bank Indonesia tanda kutip secara gratis ya, sehingga ini sangat bermanfaat bagi kita menurunkan biaya di dalam layanan-layanan digital tersebut ya. Dan ini menurut saya nggak ada apa ya, bukan sebuah ancaman sebenarnya bagi Visa dan tapi mungkin fakta atau bagi Amerika. Oke, tapi fakta sekarang lebih banyak orang beralih bertransaksi menggunakan kris ketimbang Visa dan Master, barangkali itu sudah katakanlah menjadi ancaman bagi Amerika. Apakah jangan-jangan ini dari segi keamanan data begitu kris juga lebih aman sehingga warga preferensinya bergeser nih daripada membayar dengan Visa Mastercard, lebih baik mungkin lebih mudah pakai ponsel saja bayar melalui kris begitu? Iya, ini karena sangat mengubah perilaku di dalam menggunakan alat pembayaran ya. Dengan adanya kris, jangankan Visa dan Master, kita menggunakan kartu pun enggak ya. Kan dengan adanya kris itu kan kita tidak lagi menggunakan kartu debit, tidak lagi menggunakan kartu kredit ya. Artinya juga kita tidak menggunakan Visa dan Master ya. Jadi saya memberikan perumpamaan seperti ini antara kris, Visa dan Master atau yang layanan asing lainnya ya. Dengan kris ini ibaratnya pemerintah itu memperbaiki jalan-jalan kita, jalan-jalan nasional kita ya, jalan yang sifatnya gratis ya. Tentu jalan dengan adanya jalan nasional yang bagus, yang mulus, ya, bebas hambatan, gratis, itu pasti akan mengurangi orang yang menggunakan jalan tol ya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan inilah yang dikeluhkan oleh Visa dan Master atau dalam hal ini oleh luar negeri atau Amerika ya. Karena dengan adanya kris itu memang perilaku dan pilihan masyarakat di dalam menggunakan alat pembayaran menjadi berubah. Sekarang ini kris itu sudah semakin banyak yang menggunakan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dan utama lagi digunakan di kelompok UMKM, masyarakat di dalam setiap kegiatan belanja setiap harinya. Oke, tapi artinya ini tidak berlebihan dong ya Pak Peter kalau kita menyebut kris ini sebagai bukti, sebagai gambaran kemandirian ekonomi digital kita, Indonesia. Lalu seperti apa nih pemerintah dan otoritas lainnya begitu menanggapi keluhan Amerika Serikat soal penggunaan kris ini? Padahal kita sebetulnya ini sebuah prestasi loh, gitu. Tetapi kemudian kita dikritik oleh Amerika Serikat. Jadi sebaiknya kita gimana? Ya benar sekali. Ini GPN dan kris itu adalah proyek nasional kita, merupakan kebanggaan kita. Ya itu mengurangi ketergantungan kita kepada asing, ya, menekan biaya-biaya nasional kita, ya, karena membuat sistem pembayaran kita menjadi mudah, efisien, ya.
tanda kutip murah juga kan, karena menjadi lebih efisien. Nah, ini seharusnya ya bukan menjadi, tidak harusnya menjadi sebuah hal yang harus kita pertahankan ya. Ini adalah sebentuk kedaulatan kita ya. Apalagi di balik itu ada hal yang menjadi lebih krusial adalah terkait dengan keamanan data ya. Dengan adanya lembaga switching nasional ya, pemroses data di dalam negeri ya, tidak lagi menggunakan pemrosesan data di luar negeri, berarti kita bisa mengamankan data kita ya. Ini adalah sebuah hal yang kebanggaan kita ya. Kemudian ini mengamankan kita. Jadi menjadi sangat penting untuk kita mempertahankan KRIS dan GPN ya. Jangan sampai dikarenakan kita menjadi sebuah keluhan bagi Amerika dan kita sedang dalam negosiasi terkait dengan tarif, kemudian kita mengalah soal KRIS dan GPN. Hal itu benar-benar tidak kita harapkan terjadi. Oke, justru itu sebuah kemunduran ya. Kita sudah melangkah maju lebih cepat dari negara lainnya di mana kita punya sistem pembayaran sendiri dan ini menjadi bentuk kemandirian ekonomi digital kita. Hanya karena kritik dari Amerika Serikat kemudian kita mundur lagi melangkah ke belakang. Jangan sampai seperti itu begitu ya, Pak Peter. Kita akan diskusi lebih lanjut soal penggunaan KRIS ini termasuk juga kritik Amerika Serikat untuk Indonesia soal metode pembayaran ini saja. Tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Market Today. Kami kembali sesaat lagi. Bersatu menginspirasi. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu kembali hadir menemani Anda. Nama selengkapnya di Berita Satu Bersatu menginspirasi. Menjalankan doktrin karya kekaryaan dengan mendukung penuh pemerintahan Presiden. Lihatnya inilah Corporate Insight selengkap. We do everything above board. Ketahanan pangan identik dengan pertahanan negara. Indonesia ini negara agraris. Kalian menjawab, apakah ini bisa menjawab tantangan dan So buat kalian yang hobi ngulik-ngulik seputar otomotif dan juga teknologi, Kami kembali menyapa Anda dalam program Berita Satu Sports. Ruang Tengah, Tempat berbagi informasi penuh makna. Acaranya rame banget, diadakan oleh kerjasama ya antara KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan sebuah International Club of Washington DC. Berita 1 hanya di video.com. Sejak Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pinjaman daring tidak hanya menyisakan duka dan nestapa, namun juga derita berkepanjangan bagi sebuah keluarga. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Expose selengkapnya. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana itu. Ya. Ini cocoknya buat gue. Datang pakai Converse benar. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan Membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif dari Segara Institute, Pak Peter Abdullah. Pak Peter, Indonesia kan sudah bekerja sama dengan negara tetangga soal KRIS ini. Kemudian Bank Indonesia juga terbuka sebetulnya terhadap
wacana-wacana atau potensi-potensi kerjasama di mana metode pembayaran ini bisa semakin meluas, termasuk Amerika begitu. Kalau memang Amerika juga mau menyediakan layanan serupa dengan Kris dan bisa diintegrasikan, kita juga sebetulnya bisa saja begitu. Bagaimana kemudian tetapi potensi kerjasama Kris dengan Amerika Serikat? Apakah memungkinkan? Mengingat kita ini sudah di sana sudah ada Visa, kemudian sudah ada Mastercard begitu. Pak Peter. Ya, suara saya terdengar? Ya, bisa kami dengar Pak Peter, silakan. Ya, jadi saya kira bukan itu yang dikeluhkan oleh Amerika ya atau pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini ya. Bukan berarti mereka ingin bergabung di dalam misalnya pemanfaatan Kris ya di dalam proyek Krisnya kita, bukan saya kira ya. Balik lagi mereka lebih mengutamakan kepentingannya mereka ya. Seperti tadi misalnya bagaimana mereka kalaupun masuk ke di dalam sistem pembayaran Indonesia, yang mereka kritisi mungkin adalah di dalam sistem kita ya, di dalam ketentuan peraturan kita itu adalah misalnya terkait dengan kepemilikan asing ya, di lembaga-lembaga switching kita ya. Kemudian hak suara di dalam program-program atau layanan kita ya, karena ketentuannya kan lembaga switching itu kan kepemilikan asingnya sangat dibatasi ya. Kemudian kalaupun ada layanan sistem pembayaran itu mereka boleh memiliki ya, tetapi mereka tidak memiliki hak suara misalnya. Jadi ini memang kita sangat membatasi ketergantungan asing atau keterlibatan asing ya. Ini yang saya kira yang dikeluhkan oleh Amerika ya. Berbeda dengan misalnya kalau kita bicara tentang Kris yang kita bekerjasama dengan Singapura, dengan negara-negara ASEAN lain, ini tidak menjadi kontika saya kira ya. Kalau hanya sekedar untuk bekerjasama seperti disampaikan tadi ya, kita sangat terbuka kalau seandainya misalnya kita Kris bisa bekerjasama juga dengan Amerika Serikat, sangat terbuka. Tetapi saya kira bukan itu yang menjadi concern dari Amerika. Ya, mereka atau secara awam bolehkah kita sebut Pak Peter? Secara awam bolehkah kita sebut Amerika sebetulnya inginnya ya Indonesia jangan jadi negara mandiri secara digital gitu? Iya, jangan sampai istilahnya mereka tanda kutip dominasi mereka selama ini yang direpresentasikan misalnya oleh Visa dan Master itu terganggu, itu utamanya kan. Sehingga mereka ingin mengembalikan dominasi tersebut. Walaupun mungkin menggunakan sistem yang sedang kita bangun ya, di mana mereka bisa masuk misalnya melalui kepemilikan di lembaga switching ya, kemudian di dalam perusahaan-perusahaan sistem pembayaran yang hadir di Indonesia yang bisa mendikte kembali bagaimana kita mengatur sistem pembayaran kita ya. Kemandirian, kedaulatan kita di dalam sistem pembayaran ini yang saya kira menjadi concern mereka. Oke, jadi kita sampai sini sebenarnya sepakat ya Pak Peter bahwa kita harus mempertahankan mekanisme atau sistem pembayaran Kris ini karena ini menjadi salah satu bentuk independensi atau juga kemandirian finansial digital kita. Kalau begitu Pak Peter, bargaining power seperti apa yang kita miliki, yang Indonesia miliki kalau ingin tetap mempertahankan payment Kris? Sementara negosiasi soal tarif resiprokal ini tetap masih berjalan. Kan intinya ada di kata-kata tadi, kemandirian, kedaulatan. Ya. Prinsip kemandirian kedaulatan itu yang harus kita pegang. Ya. Ketika kita bernegosiasi, kemandirian dan kedaulatan itu harus kita menjadikan modal kita. Ya. Kita tidak dalam rangka mengaku kalah. Ya, kita berada di bawah kekuasaannya mereka, bukan ya.
bukti bahwasanya kita bisa mandiri dan berdaulat adalah sistem pembayaran ini. Ya. Jadi jangan sampai hal yang sudah kita kuasai secara mandiri dan secara berdaulat itu kita serahkan pada dalam konteks, dalam rangka perdagangan yang sebenarnya memang kita dalam posisi yang tidak bergantung kepada mereka juga. Ya. Kan di dalam konteks kalau kita bicara tentang tari, ya, kita itu negara Indonesia itu bukan negara yang bergantung kepada ekspor. Ya. Kita seharusnya jangan mengorbankan sesuatu yang memang penting untuk kita menjaga industri kita, ekspor kita, ya. Tetapi kan industri dan ekspor kita kan tidak bergantung pada satu negara. Ya. Memang ini ada risiko, ya. Tetapi harusnya ini harus disikapi dengan sangat hati-hati, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip kemandirian dan kedaulatan kita tadi, ya. Jadi negosiasi yang dilakukan itu harus mempertimbangkan semuanya, mempertimbangkan mana yang harus kita pertaruhkan. Kita tidak mungkin kita mempertaruhkan sesuatu yang sudah kita tanda kutip sudah kita kuasai, ya, kita kembangkan sebagai bentuk kemandirian dan kedaulatan kita menjadi sesuatu yang justru membuat kita semakin tidak mandiri dan tidak berdaulat. Oke, perang dagang Amerika Serikat dan Cina termasuk upaya negosiasi Indonesia begitu menyikapi perang dagang ini. Tarif resiprokal ditetapkan oleh Presiden Trump ini menjadi momen yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah begitu ya, membenahi berbagai lini, berbagai sisi termasuk juga dari sisi finansial. Kalau kita ingin tetap mempertahankan kris, sementara itu masuk dalam salah satu poin dalam negosiasi begitu. Upaya berbenah apa lagi sih Pak dari segi finansial yang perlu atau yang bisa Indonesia lakukan begitu? Misal atau mungkinkah kita perlu lakukan dedolarisasi, tidak menggunakan dolar, tidak membeli dolar begitu, supaya ekonomi kita kemudian tetap kuat begitu? Ya itu tadi makanya ya, kita perlu sekali menyusun strategi, menyusun semua, menginventaris, mendaftar apa saja yang sebenarnya bisa kita sodorkan sebagai bahan bargaining kita kepada pihak Amerika. Ya. Tetapi di sisi lain juga kita harus pertimbangkan bahwasanya Amerika dalam hal ini bukan satu-satunya negara yang harus kita nego kan, yang harus kita ajak bekerja sama. Ya, kerjasama yang harus kita bangun itulah sebuah kerjasama yang prinsipnya adalah setara, ya. Semua negara harus kita dekati juga, yang kita harus bergening, negosiasi dengan Amerika dengan prinsip kesetaraan, tetapi di sisi lain juga kita harus melakukan negosiasi dengan negara-negara lain, khususnya Cina, ya. Karena dua negara besar ini ya memiliki dampak yang sama besarnya terhadap kita, ya. Demikian juga negara-negara lain, negara-negara peer kita, terutama di regional. Sehingga dengan demikian kita bisa memetakan sebenarnya apa saja yang bisa kita tawarkan kepada Amerika, apa yang bisa kita tawarkan kepada Cina, apa yang bisa kita tawarkan kepada negara-negara peer kita di dalam rangka untuk kita membangun sekali lagi kerjasama yang setara, yang masih tetap mempertahankan kemandirian dan kedaulatan kita. Jangan terlalu buru-buru, ya. Bahwasanya sepertinya kita sudah kalah sebelum berperang, ya. Bahwasanya semuanya kita serahkan kepada satu pihak, dalam hal ini kepada Amerika, ya. Jadi strategi harus disusun dengan dasar pemahaman terhadap semua keunggulan kita, terhadap semua kelemahannya kita, dan kita menyusunnya dengan secara baik-baik, ya, sehingga apa yang sudah kita menjadi faktor-faktor keunggulan kita tidak menjadi berbalik menjadi sebuah faktor kelemahan kita. Kenaikan tarif Trump ini juga justru seakan-akan momen yang tepat bagi kita untuk membuka pasar baru begitu ya, mencari lahan baru untuk tujuan-tujuan ekspor kita begitu ya, ke negara-negara mungkin baru atau wilayah-wilayah yang baru. Terakhir mungkin Pak Peter, harapannya untuk negosiasi yang saat ini tengah berlangsung begitu ke Amerika Serikat ini seperti apa? Dan kalau ternyata kemudian ini tidak sesuai harapan, langkah-langkah strategis apa yang perlu segera dilakukan oleh Indonesia?
Harapan saya adalah seperti saya sampaikan tadi, ya, tim yang melakukan negosiasi adalah tim yang benar-benar didasarkan kepada data dan pemahaman faktor-faktor keunggulan kita dan faktor-faktor yang mungkin kita perhitungkan sebagai titik lemah kita. Ya. Jadi harus dipahami sekali, jangan sampai hal-hal yang menjadi faktor keunggulan kita terlewatkan. Yang kita bawa benar-benar kita hanya tahunya adalah semua yang kita yang lemah, ya. Dan sehingga di dalam negosiasi itu kita dalam posisi bawah, ya, kita dalam posisi yang tersudut, yang terkalahkan. Jangan sampai itu terjadi, ya. Kita harus bernegosiasi dengan sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang berwibawa, ya. Dan itu hanya bisa kita bangun ketika kita benar-benar memiliki data, informasi, pemahaman terkait dengan semua faktor-faktor keunggulan kita. Jadi kita bukan sebuah negara kecil yang bisa dibully oleh negara besar begitu saja, ya. Jadi harapan saya seperti itu. Dan kalaupun kemudian kita tanda kutip tidak bisa menemukan titik temu di dalam negosiasi, ya, saya kira ada batas yang harus kita pertahankan. Batas tersebut adalah kemandirian dan kewibawaan kedaulatan negara kita. Kita tidak boleh menempatkan negara kita sebagai negara yang tanda kutip mengaku kalah, kemudian dibully oleh negara lain, walaupun itu dengan alasan dikarenakan kita dalam posisi yang lemah di dalam konteks perdagangan kita dengan negara tersebut. Oke, terima kasih Pak Peter sudah berkenan berbagi insight bersama kami siang hari ini di Investor Market Today. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi di kesempatan berbeda Pak Peter. Selamat kembali beraktivitas Pak Peter. Ya, Mas Agus. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama